Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Mamasa Jemaat Musafir Sumarorong yang ke-22, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, dan syukur panen pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini adalah: acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, ibadah. Acara yang ketiga, laporan ketua panitia. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Sumarorong. Sambutan yang kedua, Badan Pekerja Majelis Klasis Sumarorong. Dan sambutan yang ketiga dari pemerintah. Acara yang kelima, istirahat. Acara yang keenam, pengumuman hasil lomba vokal grup. Acara yang ketujuh, penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu acara ibadah. Kepada yang bertugas dalam ibadah, disilakan. Kami jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Jemaat ke-22, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, yang dirangkaikan dengan syukur panen malam ini adalah dalam nama Allah, yang telah menciptakan segala alam semesta dan sekalian isinya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara Dan besertamu juga. Ketika bumi masih kosong, tidak ada kehidupan setitik pun. Gelap, semuanya gelap. Tidak ada matahari yang menyinari bumi, namun cahaya yang abadi telah bertahta di samudera raya. Alkitab menceritakan bahwa permulaan segala sesuatunya adalah firman. Tidak ada yang lain selain firman itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu diam di dalam Allah. Melalui firman itulah Allah menjadikan segala sesuatunya. Allah menjadikan terang, cakrawala, laut, darat dan tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan dan bintang, ikan, burung, binatang dan hewan, dan terakhir manusia. Jika kita menatap ke arah langit, satu hal tersirat di pikiran kita adalah sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Warna biru berpadu dengan warna lainnya, indah dan tidak dapat terlukiskan. Terpujilah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Buah karya tanganmu melukiskan keagunganmu. Engkau adalah Allah dari kekal hingga kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Pemerintahannya kekal untuk selamanya. Sungguh indah Allah ciptaan Tuhan, hewan burung ikan, tumbuh-tumbuhan. Dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya memuji Tuhan. Sempurna, mungkin inilah nama yang tepat untuk menyebut permulaan segala sesuatunya. Firman berkata bahwa Allah membuat segala sesuatunya sempurna. Sebab samudera raya hadir melalui kehidupan Allah yang sempurna. Lihatlah, saat itu hanya ada kata sukacita. Tidak ada perseteruan yang terjadi. Semua utuh dan baik adanya. Hanya ada Allah yang memerintah pada saat itu. Saudara-saudara, indahnya ciptaan Allah. Manusia yang ditempatkan di dalam bumi ini diberi kuasa. Allah berfirman, beranak cuculah,
taklukkanlah dan berkuasalah. Hal itu bukan berarti dan menghancurkannya, tetapi justru untuk melestarikan. Allah memberikan wewenang bagi manusia untuk menguasai dan menaklukkan alam. Wewenang itu akan membuat alam tertata dengan apik, dan itulah kehendak Allah. Namun, jika wewenang itu telah berubah menjadi kesewenang-wenangan, hanya satu yang akan terjadi: kehancuran. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami mampu mempertahankan serta melestarikan indahnya hasil karya Tuhan di bumi ini. Sejagat raya, burung marga satwa cukup makannya. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Ketenteraman yang Tuhan berikan tidak lagi terlihat. Bangsa-bangsa telah bangkit untuk menguasai bumi. Rasa tidak puas telah menghantui manusia. Keserakahan makin merajalela. Ya, benar. Lihat, setiap hari ada manusia yang mati. Budaya tekan-menekan bukan suatu hal yang harus dikurangi dan tidak dilakukan, tetapi hal itu dianggap pantas. Karena itu setiap orang berusaha untuk tidak kena tekanan. Akibatnya segala cara dihalalkan. Tidak jujur, tidak terbuka, tidak setia, dan lain sebagainya. Tindakan itu dilakukan dengan harapan supaya dapat terlepas dari sebuah tekanan. Tuhan kasihani kami. Kasihani kami ya Tuhan. Hukum tidak lagi diindahkan, bahkan ada anggapan hukum ada untuk dilanggar. Sungguh tidak bermoral, penindasan, serakah, tidak peduli adalah kehidupan yang sering kita lihat dan alami. Kasih tidak ada lagi. Bahkan Allah yang menjadikan manusia tidak lagi dipandang sebagai Allah. Allah tidak lagi dihormati. Manusia merasa dirinya Superman. Uang, kekayaan, dan jabatan mengatur segala sesuatu. Ya Tuhan, kasihanilah kami manusia yang lemah ini. Sungguh kami telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau, baik dalam tutur kata maupun tindakan kami. Tuhan, kasihani kami. Harga diri tidak lagi bernilai. Lihatlah bangsa bangkit melawan bangsa, suku telah angkat senjata melawan suku. Perkelahian antara lorong, suami menceraikan istrinya dan sebaliknya. Janji kesatuan dan hidup dalam keutuhan tidak lagi dikalungkan dalam leher dan tertuliskan dalam loh hati. Bahkan saudara kandung telah menganggap kakaknya menjadi saingan.
Tidak ada penghargaan satu dengan yang lain. Tidak ada harmoni dalam keluarga, yang ada hanya egoisme. Teknologi semakin maju, namun moral semakin merayap. Di manakah Bhinneka Tunggal Ika yang pernah kita elu-elukan? Di manakah penghargaan kita terhadap pejuang-pejuang yang telah mengorbankan nyawanya untuk tanah tercinta ini? Kita solanasang, mai moko atapa mesa penawa, tasang kutu banne sang nguyun tabu, anu mesa kada di potuo, patan kada di pomate. Kasihani kami ya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan itu baik kepada semua orang. Ia mendengarkan keluh kesah kelemahan ciptaannya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku kesalahan kita. Dan kasihanilah kami manusia yang lemah ini. Tuntunlah hidup kami, berikan sinar kasih-Mu untuk menerangi jalan hidup kami, agar kami kuat dalam mengemban tugas panggilan kami. Amin. Saudara-saudara, Allah akan memulihkan keadaanmu, kelemahanmu akan hilang, kekuatan akan datang, gelap akan berlalu, fajar akan terbit. Keluh kesahmu akan berganti dengan nyanyian. Karena itu janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, firman Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Paduan suara jemaat mengungkapkan lagu wajib.
Dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 akan dibacakan oleh dua orang hamba Tuhan. Mohon mengambil tempat di depan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami berkumpul di sini ya Tuhan, dalam rangka mensyukuri berkat. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 1 sampai ayat 7 dibaca oleh Pak Matius dan ayat 8 sampai 22 dibaca oleh Pak Alex. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang dikasihi, teman sekerja kami, dan kepada Alfia, saudara perempuan kita, dan kepada Archippus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudara. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberitakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang dikasihi bagiku. Sudah demikian, apalagi bagimu,
baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan kamu ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi timbangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya terus terang agak bergumul pada saat saya diminta untuk memimpin ibadah pada malam ini. Kenapa bergumul? Karena permintaan panitia itu membawakan pembinaan dan KPI. Saya terus terang belum pernah bikin KPI. Kalau pembinaan ya, tapi KPI belum. Dalam pikiran saya kalau KPI itu durasi waktunya paling sedikit, khotbah saja itu 1 jam, paling sedikit. Saya sampaikan ke ibu waktu itu, saya bilang siap nggak kita sampai ibadah itu 2 jam? Itu ibadah saja, belum ada seremonialnya. Lalu saya dengar juga ada ketentuan jam 8 itu kita sudah harus makan. Wah, saya makin bingung ini yang mana mau saya ikuti. KPI-nya, pembinaannya, atau makannya harus jam 8. Saya lupa sampaikan, makan memang kita dari rumah supaya kita siap sampai kira-kira 1,5 jam atau 2 jam untuk ibadah. Apalagi setelah saya lihat liturgi itu, liturginya ada yang sampai 3 ayat nyanyian. Ini bisa buat makin lama. Tidak apa-apa, kita santai saja. Toh makanan ada di belakang. Saya sudah lihat tadi, Bu Ibu juga sudah repot di rumah jabatan tadi memasak dan baunya cukup menusuk hidung. Pokoknya sabar saja, konsentrasi. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai agak lama. Kita berdoa dan bersyukur pada malam ini karena 3 hal utama. Yang pertama itu kita mensyukuri 22 tahun jemaat musafir. Saya dengar-dengar itu saya harusnya kemarin, tetapi karena kemarin itu seluruh kompleks di sini masih ramai dengan perayaan 17 Agustus, makanya disorong kayak hari ini. Begitu ya. 22 tahun. Saya pikir-pikir berarti jemaat ini berdiri tidak lama sesudah sidang sinode yang dilaksanakan di Sumaroro. Kebetulan saya sudah berperan cukup aktif pada sidang itu. Yang kedua,
disimbolkan oleh apa yang ada di depan kita semua. Pohon kehidupan. Itu berarti pesta panen. Pesta panen itu memang agak jarang dilakukan. Tidak sama seperti masa lalu. Kalau di kampung waktu saya masih kecil, pesta panen itu dilakukan per keluarga yang disebut Mak Karini dan lain yang dilaksanakan oleh jemaat. Saya pernah membaca postingannya pendeta C. Baus dari Belanda. Dia mengatakan bahwa pada saat menghadiri pesta panen di Salutambun, dia tidak kelihatan di atas mimbar karena ini ditutupi dengan barang lelang yang dipersembahkan oleh warga jemaat. Kita agak jarang menemukan barang lelang sebenarnya itu. Ini juga dimaklumi kalau di jemaat kita karena dalam penghitungan saya kelihatannya memang pegawai atau pensiunan dan pengusaha jauh lebih banyak di jemaat kita dibandingkan petani tulen. Tapi justru non petani tulen itu yang panen tiap bulan, begitu tuh. Pegawai itu panen tiap bulan, termasuk pensiunan. Kalau petani itu ya 1 kali, 2 kali, karena ada panen padi, ada panen jagung, ada panen apalagi macam-macam. Kita bersyukur karena jemaat kita di sini banyak yang pegawai sekaligus petani dan petani. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mensyukuri 78 tahun Indonesia merdeka. Panitia meminta saya untuk bicara tentang kepemimpinan. Awalnya saya mempersiapkan syukur semata-mata. Tapi setelah saya membaca surat yang dikirim beberapa hari lalu, ternyata kepemimpinan yang mau dibicarakan. Karena itu saya memberi tema khotbah pada hari ini keteladanan seorang pemimpin. Yang biasanya itu dibaca bukan dari surat Paulus kepada jemaat, kepada Filemon. Saya biasanya kalau orang bicara tentang kepemimpinan Kristiani, ambilnya dari kitab Injil Markus pasal 10. Tapi ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat, kepada Filemon yang ada di jemaat Kolose. Kita harus berkenalan dulu dengan beberapa orang yang ada di sini. Ada 5 sub pokok yang saya akan uraikan, makanya itu waktu kira-kira 1,5 jam. Yang pertama itu pemimpin yang rendah hati dan apa adanya. Yang kedua, pemimpin yang peduli dengan sesama pemimpin. Yang berikut, pemimpin yang rela berkorban, pemimpin yang tegas, yang konsisten, dan pemimpin yang pengakuan. Itu gambaran dari keteladanan seorang pemimpin. Kita lihat apa yang ada di sini. Pemimpin yang rendah hati dan apa adanya. Acuan kita adalah Paulus sebagai sang penulis surat ini kepada Filemon. Tadi itu memang saya minta 2 orang untuk membaca bagian Alkitab ini. Saya sebenarnya cari-cari warga jemaat atau anggota majelis yang namanya Filemon dan yang namanya Paulus. Sebenarnya Paulus itu ada ya Paulus di jemaat kita? Tidak ada juga. Filemon juga tidak ada. Yang ada Matius.
semua itu. Saya sebenarnya mengharapkan kita semua menyimak. Saya sampaikan itu sesuai waktu tugaskan mereka berdua. Pak Matius ini bertindak sebagai Paulus, sebagai yang menulis dan mengirim surat. Dan Pak Alex itu bertindak sebagai Onesimus. Sayangnya karena tidak dipersiapkan, maka mereka berdua tidak masuk dalam jiwanya saat menulis dan mengirim surat. Dan juga tidak masuk dalam jiwanya sebagai seorang Filemon yang menerima surat itu. Kalau kita mau menghayati benar apa permintaan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon, mestinya Pak Alex itu punya ekspresi yang lain, dan Pak Matius juga punya ekspresi sebagai Paulus yang sudah tua dan lahir di penjara. Kira-kira bagaimana ekspresi orang yang berada dalam situasi itu? Coba kita perhatikan, berkenalan dulu dengan Paulus. Paulus dulu itu namanya Saulus. Siapa Paulus itu? Saulus kemudian bertemu ini fotonya yang saya searching dari internet. Panjang jenggotnya tapi rambutnya agak botak. Dia seorang yang rajin menulis. Kalau baca kitab Alkitab, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu ada 13, paling tidak 13. Di antara berapa banyak kitab dalam Perjanjian Baru? Berapa? 20. Berapa banyak jumlah kitab dalam seluruh Alkitab? 66. Perjanjian Lama 39 tambah 27. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 yang ditulis oleh Paulus. Makanya itu dia tak menulis dan dia caranya seniman untuk mengekspresikan, menggambarkan seorang tokoh Paulus. Apa latar belakangnya? Pertama itu dia berasal dari suku Benyamin. Siapa yang tahu siapa Benyamin? Ada yang nama Benyamin di sini? Ke-12 anaknya Yakub dan anak keberapa? Pokoknya anak yang sangat dikasihi oleh Yakub, tapi kenyataannya lebih dikasihi Yusuf. Kalau kita baca-baca di Alkitab, dia berasal dari suku Benyamin. Lahir di Tarsus, tapi belajar di Yerusalem. Tarsus itu ada di sini. Sekarang itu daerah negara Turki. Di Turki sekarang. Meskipun dia lahir di Tarsus, tetapi dia belajar teologi di Yerusalem dari seorang sangat terkenal namanya Gamaliel. Ada nama Gamaliel di sini? Tidak ada juga. Ada yang pernah belajar di sekolah Gamaliel di Makassar? Ada? Nah, Gamaliel itu seorang ahli teologi yang hebat dan cucu dari Hillel, tokoh sekte Farisi. Jadi dia cucu dari Hillel, tokoh pendiri sekte Farisi. Salah satu sekte yang ada di orang Yahudi. Sekte dalam kelompok Yahudi itu ada Farisi, ada Saduki, ada Essenes, ada Herodian. Dia ada di sini. Tokoh hebat. Karena itu biasanya di sekolah teologi itu, kalau pendeta itu umumnya sekolah di sekolah tinggi teologi, sekolahnya yang tinggi. Kalau Paulus itu sekolah di mana? Sekolah teologi tinggi. Ada bedanya? Sekolah tinggi teologi yang sekolah teologi tinggi.
Kalau sekolahnya pendeta-pendeta itu hanya sekolahnya yang tinggi, teologinya rendah. Kalau sekolahnya Paulus ini, sekolahnya belum tentu tinggi, tapi teologinya tinggi. Coba baca teologinya Paulus itu, belum ada sarjana teologi manapun yang mampu menguasai seluruh teologi Paulus. Begitu hebatnya yang namanya Gamaliel yang mengajar Paulus itu. Ia kemudian menjadi tokoh yang terlibat dalam pengobatan gereja mula-mula. Jadi Paulus itu karena dia seorang ahli kitab, ahli teologi, belajar dari Gamaliel, cucunya Hitler, maka dia kemudian menjadi tokoh penting dalam pengobatan kekristenan pada mula-mula. Kita tahu bahwa kekristenan pada mula-mula gereja terpilih itu dihambat di mana-mana, dihambat oleh orang Yahudi, dihambat oleh orang Romawi. Orang Kristen kontak-kanting bukan kata-kata, tetapi sekaligus menghindari keburukan, tetapi sambil mengabarkan Injil. Karena itu pada saat ini ada dua motto yang terkenal. Semakin dibabat, makin merambah. Itu pertama. Yang kedua, beri darah-darah orang syahid adalah beri gereja. Makin banyak orang dibunuh, justru gereja makin bertumbuh di mana-mana. Dan satu hal yang luar biasa, apa yang pasti semua tahu ini. Karena sekolah yang tahu ini peristiwa apa? Peristiwa Paulus berjumpa dengan Yesus pada saat dia pergi mengejar orang-orang Kristen. Pada saat dia berjalan, tidak bisa baca di Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-9. Tiba-tiba ada sinar mengenai matanya dan kemudian dia tersulut. Kenapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus, siapa engkau? Jawab Paulus. Dari sinilah peristiwa itu kemudian membuat Saulus mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus itu kemudian menjadi sangat gigih dalam pemberitaan Injil, terutama kepada orang-orang lain. Yang kita pada bagian terakhir itu ada 4 kali perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Bisa dibayangkan dari sini. Kemudian dia mengambil markas di sini Antioquia, lalu menyebarkan Injil ke seluruh Eropa. Ini Eropa bagian selatan dan sampai ke Eropa. Ini semua menjadi ladang pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Sebagian besar Timur Tengah dan Eropa bagian selatan sampai ke bagian barat sebagian. Dan dia mati di Roma, digantung, dihukum mati. Dia terutama menjadikan diri sebagai rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Karena dia yakin bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang non-Yahudi juga. Kita bersyukur karena ada semangat Paulus itu, dan dari sana ini Injil dibawa ke wilayah kita di sini, sehingga ada gereja berjemaat. Salah satu kota yang diinjili Paulus adalah Kolose. Kolose itu ada di sini, sekali lagi di Turki sekarang. Dan di Kolose itu dia berkenalan dengan banyak orang, dan salah satu yang paling berkesan bagi dia adalah Filemon. Filemon adalah seorang kaya, seorang pemimpin, seorang yang kemudian menjadi tokoh penting di jemaat Kolose. Ada yang lain yang disebut Archippus. Ada satu perempuan lagi juga yang disebut di bacaan kita, tetapi tidak ada hal yang terlalu ditonjolkan di sini. Bacaan kita pada malam ini
bicara tentang atau merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sahabatnya di Kolose, yakni Filemon dan Archippus. Dalam ayat yang pertama ke-9 dan ke-13, Paulus tidak menyembunyikan identitasnya. 3 kali dia mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang dipenjara karena Yesus Kristus atau karena itu. Saya bayangkan dia sementara dalam penjara, lalu dia mengirim surat kepada sahabat yang namanya Filemon. Identitas sebagai orang tahanan tidak disembunyikan. Mengapa dia di penjara? Kita tahu bahwa semangat dan kegigihan Paulus dalam mengabarkan Injil ke seluruh kekaisaran Romawi sebenarnya itu perlawanan terhadap kaisar. Waktu saya ceramah di PKB di Sarangkuliau, saya katakan bahwa sejak dari awal perlawanan gereja terhadap Romawi itu adalah politik tingkat tinggi. Dan pada saat dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang harus disembah oleh umat manusia, sebenarnya pada saat itu Paulus sedang melawan kebesaran. Dan karena itu dia dipenjara. Itu alasannya. Walaupun dia adalah warga negara Romawi, tidak sama seperti orang Yahudi pada umumnya, tetapi dia dianggap sebagai orang yang melakukan perlawanan terhadap otoritas kekuasaan, otoritas kaisar. Pertanyaan bagi kita sekarang ya, bagaimana dengan pemimpin pada masa kita? Tidak sedikit pemimpin berupaya berkamuflase, berupaya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Tidak sedikit pemimpin yang mau tampil serba dia sebagai tokoh sentral, bukan menunjuk pada Yesus. Padahal Yohanes katakan dalam Yohanes Pembaptis katakan dalam Yohanes 1 ayat 2. Ada yang bisa baca? Atau ada yang hafal itu? Apa kata Yohanes pada saat diminta untuk menjawab siapakah kamu? Apakah kami harus menunggu yang datang atau kamu yang menanti? Ada yang tahu? Siapa pakai kaos kaki sekarang? Umumnya laki-laki pakai kaos kaki. Ada kaitannya dengan itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seorang yang harus tempat di sini mengatakan begitu. Tapi banyak pemimpin pada masa kini justru memusuhkan dada, bukan justru menunjuk pada diri. Kalau di musuh itu biasa begini, ya kita ngaku, nah letak siadani. Dan itu banyak kita temukan pada masa kini. Orang menunjuk pada dirinya, bukan menunjuk pada Yesus. Baik dalam dunia politik maupun dalam dunia. Semua orang mau jadi sin. Siapa nonton kartun pada masa dulu? Sin, Chan. Masih ingat Sin Chan? Sin Chan itu tokoh yang merasa paling
Markus 10 ayat. Bisa dibaca dari ayat 12. 42. Bisa dibaca di Alkitab HP. 10 Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Luar biasa, terima kasih. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Pernyataan Yesus ini sebenarnya dilatar belakangi oleh permintaan dua orang anak Zebedeus, yaitu siapa anak Zebedeus? Yohanes dan siapa? Ayat di atasnya itu sebenarnya ayat sebelumnya. Coba dibaca saja di judulnya itu di Alkitab jelas. Oke. Di Matius itu dikatakan ibunya datang minta ke Yesus supaya dua anaknya itu duduk di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri pada saat dia datang. Pada saat itu justru Yesus marah karena dua orang ini sudah mau mengkudeta Petrus yang merasa hebat dan Yohanes yang merasa murid dan kualifikasi ini. Ini sudah ada kudeta ini di tengah jalan ini. Mereka marah lalu Yesus marah kepada mereka. Kamu pikir sama dengan bangsa-bangsa, pemimpin bangsa-bangsa yang memimpin dengan kekerasan? Tidak. Siapa yang mau jadi pemimpin di antara kamu harus menjadi pelayan bagi semua. Siapa yang mau menjadi yang terkemuka harus menjadi hamba bagi semua. Ngeri sekali ayat ini. Tapi inilah kata Yesus disampaikan kepada. Ternyata bahwa berdasarkan penelitian sudah terjadi aborsi dan adopsi. Menurut penelitian sejarah seorang ahli penelitian Kristen mengatakan bahwa dalam gereja, dalam kepemimpinan Kristen itu terjadi aborsi kepemimpinan digital. Aborsi, apa artinya aborsi? Orang kesehatan harus tahu aborsi. Mematikan. Menurut penelitian sejarah bahwa kepemimpinan Kristen sekarang itu mengaborsi kepemimpinan Alkitab. Waktu saya baca penelitian ini, saya kira ngeri-ngeri sedang juga ini. Menurut dia bahwa justru bisnis modern mengadopsi kepemimpinan Alkitab. Gereja atau orang Kristen tinggalkan kepemimpinan Alkitab, tetapi punya bisnis mengambil itu saudara tidak sadar. Saya selalu ambil analogi tentang Indomaret dan Alfamaret. Kalau kita ke Indomaret itu apa yang kita dengar? Selamat datang di Indomaret. Selamat belanja. Kita mau pulang. Apalagi yang bisa dibantu. Di gereja. Kalau kita datang ke gereja, adakah sapaan seperti ini? Selamat datang di jemaat musafir. Ada yang pastor ya, ada yang bisa dibantu. Atau kita datang ke kantor sinode. Siapa yang sering ke kantor sinode? Apa itu ya? Ada sampai begitu kan kalau kita masuk kantor sinode?
sinode. Berapa banyak yang bersetor? Tidak ada itu. Saya tidak temukan itu. Tapi kalau kita ke kantor-kantor perusahaan mendadak, kita baru datang. Selamat datang Pak. Ada yang bisa kami bantu? Silakan dulu. Datang lagi disuguhi minuman yang macam-macam. Gereja tidak ada yang begitu, baik di kota maupun di desa. Yang ada kita temukan adalah kekerasan di dokter. Ya, sebenarnya itulah tujuannya menerima tamu setiap hari Minggu untuk menyapa warga jemaat. Selamat datang, ada yang bagaimana kondisi, malam pulang sharing di kafe, malam pulang sharing di yang begitu. Pola kepemimpinan yang melayani, pola kepemimpinan yang berhati dan adanya tidak perlu sandiwara. Katakan sejujurnya, bukan lalu dari saya terlalu itu katakan sejujurnya di protes banyak orang. Nah, yang kedua, seorang pemimpin yang teladan adalah pemimpin yang peduli dengan sesamanya pemimpin. Dalam kepemimpinan modern itu di narasi seperti itu kita tidak menangkap itu peduli pada sesamanya pemimpin. Yang kita temukan adalah sibuk diri kan, apalagi zaman sekarang ini menjelang pileg, menjelang pilkada, menjelang pilpres, yang disuguhkan kepada kita adalah kampanye yang namanya kampanye hitam satu terhadap yang lain. Yang ada adalah semua berita itu benar, tidak ada yang salah. Semua survei benar, tidak ada yang salah. Nah, saya sudah tidak nonton televisi karena saya bingung dengan berita yang ada di televisi. Tidak ada lagi orang peduli satu dengan yang lain. Kalau kita lihat, Paulus adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan sesamanya pemimpin. Paling tidak ada 3 orang yang disebut secara khusus dalam surat ini. Yang pertama ini Timotius, yang kedua Filemon, yang ketiga Artemus. Siapa Timotius? Kalau kita baca dalam surat Paulus kepada Timotius, yang 2 surat itu, kelihatannya Paulus dan Timotius adalah seorang anak Kristen yang dididik sejak dari kecil dalam kekristenan. Timotius itu secara fisik sebenarnya dia bukan orang yang terlalu sehat. Saya searching di internet, membaca penjelasan tentang Timotius, ternyata dia anak muda yang sakit-sakitan dan banyak masalah di pencernaan, sakit mah kalau sekarang, atau asam lambung, kira-kira begitu. Tapi dari sisi karakter sangat menarik bagi Paulus. Pada saat dia bertemu di Listra, di mana Listra di sini? Di mana Listra? Nah, ini dia Listra. Turki lagi. Ini juga di Turki sekarang. Dia bertemu di sana, lalu dia berkenalan. Dia adalah seorang yang sangat setia. Paulus menjadikannya sebagai kader dan mempersiapkan menjadi pengganti. Seorang pemimpin yang baik, dia juga harus mempersiapkan penggantinya. Ada seorang profesor, mantan rektor Buddha Wacana, dia menyatakan begini, kalau saya memimpin satu periode dan tidak ada orang bisa mengganti saya, berarti saya seorang pemimpin gagal. Profesor Yudo mengatakan begini. Karena itu, Paulus itu mempersiapkan orang yang
Paulus mengatakan begini, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku luar biasa. Seorang murid hebat. Waktu kita masih sekolah, kalau ada guru yang hebat, kita berupaya untuk mengikuti sampai cara bicaranya. Ada bapak-bapak yang guru di sini, mudah-mudahan juga menjadi idola. Ada anak didik sampai diikuti cara bicara sampai termasuk kita hamba Tuhan kita tua dan nyaman. Waktu saya masih di Makassar itu ada seorang mahasiswa yang jauh sekali meniru cara dosen. Di bawah pohon itu tiap hari dia bertindak sebagai maten-maten, bertindak sebagai Pak Jauh, bertindak sebagai pasangan dia kepada teman-temannya dengan gayanya. Ketika dia sedang mempraktekkan gaya saya mengajar, tiba-tiba saya muncul tanpa dia sadari duduk di belakangnya, berdiri di belakangnya. Lalu sesudah dia gambar, dia lari terpingkal-pingkal. Itu bukan seperti itu. Dia hanya peniru yang hebat, bukan pengikut yang baik seperti ini. Karena dia orang yang hebat, maka kemudian dia diberi kepercayaan untuk memimpin jemaat di Efesus. Ini dia, Timotius dan Rasul Paulus, membimbing dia dengan rendah hati, dengan kasih sayang, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Di mana itu Efesus? Inilah Efesus, ini warisan dari kota Efesus. Di mana Efesus di sini? Siapa yang sudah bisa lihat? Efesus. Wah, kecil sekali. Lihat, ini dia. Turki lagi sekarang. Nah itu daerah-daerah Kristen dulu, sekarang menjadi bisnis wisata paling populer yang dipasarkan oleh Turki. Orang Kristen yang datang nyumbang negara ini. Ini salah satu yang dikunjungi oleh banyak wisatawan. Dia menjadi pemimpin jemaat di sana. Itu yang ketiga, Filemon. Filemon ini adalah penerima surat utama atau penerima utama surat ini. Siapa Filemon? Filemon saya sudah jelaskan tadi bahwa salah satu anggota jemaat di Kolose. Lalu dia seorang kaya, seorang bangsawan. Lalu apa yang dikatakan Paulus? Dia menyapa dengan dua sapaan. Pertama, yang kekasih. Yang kedua, teman sekerja kami. Begitu pedulinya. Begitu peduli pada Timotius yang muda dan begitu peduli pada orang ini. Dia menyapa dengan yang kekasih, kemudian teman sekerja. Ada tiga permintaan yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon. Permintaan yang pertama ialah menerima Onesimus kembali. Kemudian Paulus membayar hutang Onesimus. Kemudian bersedia menerima kembali. Yang dibaca Pak Alex tadi itulah permintaan Paulus kepada Onesimus untuk dilakukan. Pertama, ia mengatakan bahwa aku yang sudah tua dan lagi di penjara meminta kepadamu supaya menerima anakku yang kekasih yang kudapat sekali aku di dalam penjara. Jadi nampaknya pada saat Paulus di dalam penjara didatangi oleh satu orang bernama Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus adalah hamba dari Filemon yang melarikan diri, yang kemudian bertemu dengan
Paulus di penjara. Ada kemungkinan bahwa Onesimus ini dilaporkan oleh Filemon sehingga dia ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, dan di dalam penjara dia berkenalan dengan Paulus, kemudian dia bertobat. Sesudah dia bertobat, Paulus berpikir orang ini sebenarnya bermanfaat untuk menolong saya di dalam penjara, melayani saya. Tetapi jauh lebih baik kalau saya kembalikan dia kepada Filemon. Apa permintaannya? Terimalah dia bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih di dalam Kristus. Sebuah pembalikan yang tidak mudah. Permintaan yang tidak mudah. Harus berubah 180 derajat. Bisa 180 derajat. Kalau 90 derajat itu sekali. Yang mana? Kalau 360 kan kembali tempatnya. 180 ya. Setengah. Jadi itu dari hamba menjadi saudara yang bersih. Dari harta milik menjadi saudara yang bersih. Dari sini teologi Paulus yang luar biasa. Dan cara yang begitu halus untuk mengerti cara hidup Filemon. Dia tidak perintahkan bahwa salah kamu tidak urus hamba dengan baik, tidak. Dia juga tidak katakan tidak lakukan berlaku itu yang hamba sama dulu, tetapi dia dengan begitu harus mengatakan bahwa terimalah dia sebagai saudara yang kekasih. Dan dia kembali lagi kalimat berikut dia katakan, saya yakin bahwa engkau akan melakukan lebih dari yang punya. Saya bayangkan itu. Sedangkan kita sudah berat, apalagi yang lebih dari yang tidak diminta. Yang berikut dia katakan kepada Onesimus, kepada Filemon, kalau Onesimus itu merugikan kamu, atau kalau Onesimus itu punya utang pada kamu, pasti punya utang, maka aku akan membayar kepada bapak kamu. Walaupun Paulus tahu bahwa sebenarnya Filemon itu berutang pada Paulus, tetapi dia katakan, saya tidak perintah kamu dan tidak tanggungkan kepadamu, tapi saya sendiri yang akan membayar itu dengan dan itu dijamin dengan urusan tangan saya sendiri. Yang berikut, bersedia memberi kembali. Di ayat yang terakhir, ayat 22, ada harapan yang kita lihat dari Paulus akan bebas dari penjara. Dan karena itu kalau dia bebas dari penjara, saya bayangkan itu dari Roma ke Kolose itu jauh sekali, dan dia berencana untuk mengunjungi Filemon, dan karena itu dia minta supaya dia diberi hukuman. Yang berikut, seorang pemimpin yang teladan adalah pemimpin yang rela berkorban. Kerelaan berkorban Paulus dalam bacaan ini kita lihat dalam dua hal. Pertama, itu bersedia menanggung kerugian Filemon yang disebabkan oleh Onesimus. Boro-boro menanggung. Ini justru banyak bapak buah sama bau yang justru menguti pada anak buah. Jadi banyak grup itu ribut. Ya, tapi yang tidak dibayar itu bapak buah itu yang menguti itu. Bapak buah siapa? Entah di mana. Korupsi itu kan justru kan bapak buah yang mulai. Tapi ini bapak buah yang nanggung anak buah. Itu baru pemimpin yang hebat. Pemimpin yang mau berkorban, mau menanggung apa yang harus dibayar oleh anak buahnya, anak didiknya. Yang berikut, kerelaan berkorban
mau berkorban. Kebetulan sekarang ini kita masih dalam suasana hari kemerdekaan. Para pemimpin kita pada masa lalu telah berkorban, bukan cuma materi, berkorban nyawa. Dalam gereja juga, para peletak jasa gereja ini, gereja Toraja Mamasa sudah berkorban begitu hebat pada masa lalu. Di gereja Toraja itu pada saat perayaan 110 tahun izin masuk ke Toraja, semua orang diajak belajar dari Paternoster yang dibunuh karena memberitakan Injil. Saya kebetulan berperjalanan dari Kendari dan itu diputar di atas mobil bagaimana respon orang-orang gereja Toraja. Bagaimana dengan gereja Toraja Mamasa? Apakah kita sekarang ini tahu siapa yang berkorban untuk gereja ini pada masa lalu? Apakah kita tahu bagaimana pedihnya orang-orang mengabarkan Injil datang dari apa? Datang dari mana? Datang dari jalan kaki dari sini berhari-hari sampai ke grup. Di grup pendeta itu Pak Pendeta Robert Borok sudah bercerita kalau saya pingsan karena jalan berhari-hari makanya pas-pasan menemani teman-teman dari Belanda. Orang pergi dalam rangka mengabarkan itu. Pengorbanan mereka itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi sekarang pada umumnya pemimpin zaman now itu adalah pemimpin do-des. Apa itu do-des? Di bahasa Latin. Aku memberi supaya aku dapat. Dan salah satu masalahnya gereja Toraja Mamasa adalah saya pernah menemukan satu jemaat. Itu dana habis terus-menerus. Barang lelang yang dibawa oleh jemaat dipikul oleh majelis tua tanpa didalam. Benar. Ini saya temukan sekitar 10 tahun lalu, mudah-mudahan tidak terjadi. Pada saat saya menghimbau jemaat itu jangan melakukan hal seperti ini, apa yang mereka katakan? Saya memberitahu dalam majelis diskusi. Saya melakukan supaya saya dapat. Saya memberi supaya saya dapat. Itu teologi yang maksud. Dan karena itu juga kadang-kadang doa makan kita, doa persembahan kita begitu. Doa makannya begini. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan rumah yang menyediakan makanan supaya tidak berkekurangan, tetapi menjadi saluran berkat yang berlimpah-limpah. Itu doa Kristen diberikan supaya dapat lebih banyak. Bukan teologi Kristen itu. Kalau kita memberi air itu dan kita minta itu menjadi saluran yang berlimpah-limpah, apa yang terjadi? Kita memberi minum orang lalu kita minta balasannya air yang berlimpah-limpah, apa yang terjadi? Banjir. Teologi Kristen itu ialah kita memberi karena kita sudah dapat lebih dulu. Bukan memberi supaya dapat, tapi kita memberi karena kita sudah dapat lebih dulu. Itu teologi Kristen. Teologi agama syukur, bujuk-bujuk, dewas, dan kasih. Kita tidak, kita sudah dapat lebih dahulu karena kita memberi. Karena itu ucapan syukur yang kita berikan. Jangan do-des. Yang berikut, tegas dan konsisten. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan ini sebenarnya tidak begitu nampak ketegasan dan konsistensi Paulus. Tetapi kalau kita
dengan dalam apa yang disampaikan oleh Paulus dalam perkataan kepada Filemon, jelas sekali bahwa dia orang yang tegas dan konsisten. Saya percaya bahwa engkau akan melakukan lebih dari apa ini. Itu tegas, tidak bisa ditawar-tawar, dan konsistensinya tinggi sekali di situ. Surat Paulus kepada Tesalonika dalam 2 Tesalonika ayat 3-10. Di situ ketegasannya Paulus yang dinyanyikan kelompok 1 tadi malam itu. Siapa kelompok 1 yang menghafal ini? Tomakutu mekaram daun yang nomor dia 2. Itu kelompok berapa itu? Kelompok selatan lah, pokoknya kelompok selatan. Jadi tegas itu Paulus katakan orang yang makutu mekaram, orang tidak mau kerja janganlah yang dia makan. Itu namanya tegas. Tapi kita ya kalau nak bilang bukan mainan, bukan orang mekaram. Itu agak kompromi sedikit itu. Sayangnya bahwa pemimpin yang begitu pada saat ini justru tidak suka. Kalau pemimpin terlalu tegas, pemimpin terlalu konsisten, aduh, saya ini kodok-kodok, nah, jauh dia, tidak bisa diatur ke layanan pemimpin. Itu banyak terjadi. Dulu pernah melihat kepala desa tahun 90-an di kampung. Seorang hebat itu bisa jadi pemimpin kepala desa. Tapi masyarakat tidak kerjaan. Kalau pandang kalau yang itu atau royongnya dia kepala desa. Begitulah itu. Tidak mau maju. Pokoknya dihindari kalau orang yang tegas dan konsisten. Yang terakhir, pengampun. Justru inilah inti dari surat Paulus kepada mereka. Ampunilah dia. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang dikasih. Memang dia dulu tidak berguna bagi kamu, tapi sekarang sudah sangat berguna. Memang dia dulu adalah hamba, tetapi sekarang bukan lagi hamba. Dia saudara yang dikasih. Pengampunan yang disampaikan oleh Paulus itu bukan dari dirinya sendiri. Tapi pengampunan yang didapat yang disampaikan oleh Paulus adalah pengampunan yang datang dari Yesus. Tegas sekali Paulus dalam Filipi 2 ayat 8 sampai ayat 5 sampai 8 dia mengatakan, dia yang adalah Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya lalu menjadi hamba. Dan dia datang dikatakan Yesus itu mengampuni kita, mengampuni dosa kita. Dan karena itu tidak ada alasan bagi siapa saja untuk menyimpan kesalahan. Apa yang dikatakan Yesus? Kalau di tempelin, di mana yang tempelin? Kan begini, berarti kiri. Kasih lagi kanan, kan begini. Kalau begini itu berarti kan ini yang lebih sakit. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tapi pemimpin sampai sekarang kita bela justru kasih. Ya, oke. Kamu menang atas saya sekarang, tapi suatu ketika saya atas. Itu pola yang tidak Kristiani. Dan seorang pemimpin dalam gereja adalah seorang yang mengampuni. Memang kepemimpinan dalam gereja itu adalah kepemimpinan yang paradoksal. Paradoksal. Yesus itu
mati di atas kayu salib, tetapi dia menimbulkan luka-luka manusia. Paradoks, mati justru hidup. Kadang-kadang kita harus berkorban sebagai seorang pemimpin demi kepentingan Kristus. Darah orang syahid jadi benih gereja. Orang mati tetapi kemudian membuat gereja bertumbuh di mana-mana. Dan itulah kepentingan paradoksal. Kita harus berkorban demi kebaikan untuk semua. Saudara-saudara, kita semua adalah pemimpin, bukan hanya anggota majelis jemaat. Kita semua pemimpin dalam rumah kita masing-masing. Paling tidak menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Mengeritik pemimpin itu jauh lebih mudah dibandingkan mengeritik diri sendiri. Mengajar orang lain itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengajar diri sendiri. Tapi mengajar diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri itu terlalu susah dibandingkan jujur terhadap orang lain. Karena itu menjadilah pemimpin atas diri pertama, barulah kita menjadi pemimpin bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Selesai. Firman-Mu pelita. Dia yang telah menyatakan kasih dan pemeliharaannya bagi kita, yakni menganugerahkan pertambahan usia bagi jemaat yang kita cintai, sehingga genap berusia 22 tahun pada tanggal 17 Agustus kemarin. Dan terus memelihara umatnya dalam mengelola alam ciptaan ini. Karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, itu adalah persembahan yang terindah bagi Tuhan.
Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 133 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Telah menaungi kami dan melindungi dalam seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk segala karya kasih Tuhan melalui seluruh persembahan yang boleh kami nyatakan, baik melalui natura, melalui uang, pujian, kesaksian, bahkan hidup kami. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan berikan 22 tahun jemaat Allah. Berkenan Bapa memberkati semuanya agar umat-Mu senantiasa ditumbuhkan dalam kekuatan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk usia 78 tahun negara yang kami cintai. Semoga Engkau ya Allah yang senantiasa memimpin para pemimpinnya dan juga seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ya Allah kami boleh bertumbuh dalam kuasa dan kekuatan Allah, menata alam dan lingkungan di mana kami hadir karena kecintaan kami terhadap bangsa ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kiranya segala sesuatu ya Bapa yang kami alami, yang kami rasakan,
yang kami lihat dalam ibadah yang berjalan malam ini berkenan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk segala perkara kehidupan yang Allah nyatakan. Kami bersyukur untuk para orang tua, para lansia yang boleh hadir. Demikian juga dengan semua anak-anak. Berkatilah ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu dalam jemaat ini, hingga kami boleh berdiri bersama-sama dan duduk bersama-sama dalam menghayati kasih dan pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Inilah syukur dan syafaat kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang telah berkenan menopang dan memimpinmu. Pandanglah kepada Dia yang telah menganugerahkan kekuatan bagimu, sehingga segala sesuatu yang kamu dengar hari ini kembali untuk diteruskan dalam kehidupan setiap hari. Saya ajak kita sekalian berdiri dan mengungkapkan ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Ia akan senantiasa melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi dari NKB 201.